Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam program Bagaimana dengan saya, Pendeta Hendy. Saudara, saya mengajak kembali saudara melihat akan dari Hakim-Hakim, pasal ke-8 kita akan baca ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7 saudara, yang berbunyi demikian. Dan berkatalah Gideon kepada orang-orang Sukot, tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini, sebab mereka telah lelah dan aku sedang mengejar Seba dan Salmuna, raja-raja Midian. Tetapi jawab para pemuka di Sukot itu, sudahkah Seba dan Salmuna ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu? Lalu kata Gideon, kalau begitu apabila Tuhan menyerahkan Seba dan Salmuna ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri, padang gurun, dan onak. Saudara kasih Tuhan, keberhasilan itu adalah impian semua orang. Kita ingin sesuatu yang kita kerjakan itu berhasil. Kenapa? Karena waktu kita berhasil, maka kita bisa mendapat hormat dari orang lain. Nah, pengertian dunia tentang berhasil itu yaitu kalau orang itu bisa mendapatkan harta yang banyak, ada kedudukan, ada jabatan, ada kuasa, maka itu dikatakan berhasil, dan orang seperti ini sangat-sangat dihormati oleh orang lain. Tetapi kalau orang-orang yang dianggap tidak berhasil, di mana mereka tidak mendapatkan harta dan tidak ada kedudukan, maka seringkali orang-orang seperti ini diremehkan oleh orang lain. Itu yang dialami oleh Gideon, saudara. Kita mengetahui di mana Gideon dipilih oleh Allah untuk mengalahkan orang Midian. Melalui beberapa kali saringan, maka 300 orang bersama-sama Gideon untuk melawan atau menyerang orang-orang Midian pada waktu itu. Nah, dalam perjalanannya menuju akan penyerangan tersebut, Gideon dan juga para tentaranya itu menyeberangi Sungai Yordan. Setelah menyeberangi Sungai Yordan, maka Gideon mampir atau singgah ke Sukot. Tujuannya adalah minta bantuan supaya diberi makan oleh orang-orang Sukot pada waktu itu. Namun apa terjadi, saudara? Ketika Gideon menyatakan keinginannya supaya tentaranya diberi makan karena mereka sudah lelah berjalan sekian banyak berkilo-kilometer, respon dari orang Sukot begitu mengecewakan. Mereka malah bertanya, mana buktinya? Seandainya kalau misalnya Seba dan Salmuna itu Raja Midian sudah ada dalam tanganmu, maka kami akan memberikan makan kepadamu. Kalau belum, ngapain aku berikan makan kepada kamu? Waktu mendengar itu, Gideon cukup marah. Dia mengatakan, baik kalau begitu. Nanti kalau Seba dan Salmuna ada dalam tanganku, maka aku akan menghukum kau. Aku akan mencambuk kau dengan cambuk yang berduri. Kemudian pada waktu itu, Gideon melanjutkan perjalanannya, saudara, yaitu dia menemui orang-orang Penuel. Di sana Gideon juga mengajukan permintaan sama untuk minta makan kepada orang-orang Penuel. Jawabannya juga sama seperti orang Sukot. Mereka menolaknya. Nah, saudara, kenapa orang Sukot dan juga orang Penuel itu menolak permintaan Gideon? Yang pertama, mereka merasa Gideon gak mungkin bisa menang menghadapi orang Midian. Cuma dengan 300 tentara, saudara, apa sih artinya menghadapi orang tentara begitu banyak dari Midian, belum lagi perlengkapannya begitu canggih, saudara. Kemudian mereka juga berpikir, nanti kalau misalnya Gideon itu kalah, maka mereka akan dimusuhi oleh orang Midian. Itu suatu hal yang tidak mereka inginkan, saudara. Tapi ketika mereka bersikap seperti itu, mereka lupa bahwa Gideon adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menyerang orang Midian. Dan saya percaya, maka pada waktu itu seharusnya Allah senantiasa bersama-sama dengan Gideon, saudara. Tapi bagi orang Sukot dan juga Penuel tidak memikirkan hal itu. Yang mereka pikirkan, Gideon gak bisa apa-apa. Mereka lupa bahwa di balik Gideon ada Tuhan yang menyertai mereka. Dan betul, saudara, dalam peperangan tersebut cuma dengan 300 orang Gideon bisa mengalahkan jumlah tentara yang begitu banyak. Bahkan sampai kemudian Raja Midian yaitu Seba dan Salmuna pun ditangkap. Apa terjadi setelah itu? Betul-betul Gideon mengerjakan tugasnya, kemudian juga memberi hukuman kepada orang Sukot dan juga Penuel. Orang Sukot mereka dicambuk dengan cambukan berduri, sedangkan bagi Penuel, menara Penuel yang begitu dibanggakan dihancurkan oleh Gideon, saudara. Saudara kasih Tuhan, di sini kita melihat seringkali manusia itu lupa dengan Allah yang senantiasa menyertai umatnya. Termasuk dengan kita, saudara. Waktu menghadapi kesulitan seringkali kita merasa takut, kita merasa gentar. Kita lupa
bahwa kita punya Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Kita percaya Tuhan, saudara, kalau kita punya Tuhan, kita bisa menghadapi segala macam kesulitan. Dan kalau kita bersama-sama Tuhan, tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Kita ingat, 5 roti, 2 ikan. Di tangan Tuhan Yesus bisa memberi makan 5.000 orang. 300 tentara Gideon, gak bisa apa-apa dalam pandangan manusia. Tapi Allah bisa menggunakannya untuk mengalahkan tentara Midian yang jumlahnya puluhan ribu, saudara. Kalau bukan kuasa Tuhan, siapa bisa melakukannya? Hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Ingat, saudara, di hadapan Tuhan tiada yang mustahil. Itu sebabnya jangan pernah takut waktu kita bersama-sama berjalan bersama Tuhan. Waktu menghadapi kesulitan, ingat kita punya Tuhan yang bisa mengatasi kesulitan yang kita hadapi. Waktu kita akan melayani Tuhan, jangan pernah gentar juga. Kita ingat ada Tuhan yang akan memperlengkapi kehidupan kita. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh merenungkan kembali firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui tokoh Gideon, kami boleh belajar bagaimana kami bersikap sebagai anak-anak Tuhan. Di saat kami menghadapi kesulitan, tantangan dalam dunia ini, kami tidak senantiasa gentar dan putus asa. Tapi kami berani untuk memandang ke depan karena kami tahu Engkau bersama-sama dengan kami. Bersama Engkau tidak ada yang sulit, bersama Engkau tidak ada yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.